Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Bagus Setiawan dengan nomor NIM 2024 1334 001 dari Prodi Perkapalan. Perkenalkan, nama saya Stefanus Danang Prasetyo dengan nomor NIM 2024 1334 005 dari Prodi Perkapalan. Baik, kita akan mengerjakan soal ujian tengah semester dari dosen Bapak Dr. Masun Jayadi. Nomor 1. Akidah. Iman dan tauhid bagi seorang muslim merupakan fondasi kehidupan. Dari pancaran akidah atau iman dan tauhid, maka seseorang akan berperilaku terpuji. Jelaskan pengertian akidah dari segi bahasa dan istilah. Akidah menurut bahasa yakni ketetapan yang tidak ada keraguan pada orang yang mengambil keputusan. Akidah menurut istilah keyakinan yang kuat dan pasti tentang sesuatu, tanpa adanya keraguan sedikit pun, keyakinan tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala, para nabi dan rasul, kitab-kitab suci, hari akhir, dan takdir. Jelaskan prinsip-prinsip akidah dalam Islam. 1. Tauhid atau kesatuan Allah. Prinsip yang menegaskan bahwasanya Allah adalah satu-satunya Tuhan yang berhak disembah dan tidak ada sekutunya baginya. 2. Iman kepada Rasul-Rasul Allah. Umat Islam wajib percaya bahwa Allah telah mengutus para Rasul termasuk Nabi Muhammad SAW untuk menyampaikan ajaran-ajarannya kepada manusia. 3. Iman kepada kitab-kitab Allah. Umat Islam harus percaya bahwa Allah telah memberikan kitab-kitab suci kepada para Rasul seperti Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW. 4. Iman kepada malaikat. Umat Islam percaya bahwa Allah telah menciptakan malaikat sebagai utusannya yang tugasnya adalah melaksanakan perintah-perintah Allah. 5. Iman kepada hari akhir. Umat Islam percaya bahwa setelah kematian manusia akan dibangkitkan kembali pada hari kiamat dan dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya selama di dunia. 6. Iman kepada takdir Allah. Umat Islam percaya bahwa segala sesuatu diatur oleh takdir Allah, baik takdir yang baik maupun yang buruk. Soal nomor 2, konsekuensi bagi seorang muslim yang beriman kepada Allah SWT adalah siap menjalankan ibadah sesuai tuntutan Allah dan Rasulullah. Yang A, jelaskan pengertian ibadah dari segi bahasa dan istilah. Ibadah dalam bahasa berarti taat, tunduk, dan merendahkan diri kepada Allah. Secara istilah, ibadah bentuk perbuatan dan perkataan yang disukai dan diridhoi Allah, baik yang terlihat maupun yang tersembunyi, dengan tujuan untuk mendekatkan diri kepadanya. B. Jelaskan secara singkat hikmah dan keutamaan ibadah. Yang pertama, mendekatkan diri kepada Allah, yakni dengan ibadah menjadi sarana untuk berkomunikasi dan mendekatkan diri kepada Allah SWT melalui doa, zikir, dan ibadah lainnya. Seorang dapat merasa lebih dekat dengan Tuhan. Yang kedua, mendapatkan pahala dan keridhaan Allah. Ibadah merupakan jalan untuk memperoleh pahala dan keridhaan Allah SWT. Dengan melaksanakan ibadah, seorang akan mendapatkan kebaikan dan kebahagiaan di dunia akhirat. Yang ketiga, membentuk pribadi yang disiplin dan tangguh. Dengan ibadah, khususnya salat, dapat membentuk pribadi yang disiplin dan tangguh dengan menunaikan salat tepat waktu dan dengan khusyuk. Seseorang akan belajar untuk menghargai waktu. Keempat, membersihkan kesalahan dan dosa. Dengan ibadah seperti sholat, dapat membersihkan kesalahan dosa yang telah dilakukan. Allah akan mengampuni dosa-dosa yang ada di antara satu sholat dengan sholat berikutnya. Yang kelima, meningkatkan kualitas hidup. Ibadah tidak hanya memberikan manfaat spiritual, tetapi juga dapat meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan. Ibadah dapat memberikan ketenangan hati, kedamaian jiwa, dan kebahagiaan dunia. Yang keenam, membangun rasa syukur.
Ibadah seperti zakat dan kurban dapat meningkatkan rasa syukur kepada Allah atas nikmat yang diberikan. Yang ketujuh, membentuk karakter yang baik. Ibadah dapat membentuk karakter yang baik seperti menjadi pribadi yang jujur, amanah, dan peduli terhadap sesama. Yang kedelapan, mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Ibadah adalah jalan untuk meraih kebahagiaan di dunia dan akhirat. Dengan melaksanakan ibadah, seseorang akan mendapatkan pahala, keridhaan Allah, dan tempat di surga. Baik, untuk soal nomor 3, lawan dari tauhid adalah syirik, dan syirik adalah dosa yang tak terampuni kecuali dengan taubatan nasuha. A. Apa manfaat mempelajari tauhid bagi orang Islam? Jelaskan. Yakni untuk meneguhkan keimanan, memberikan pemahaman yang benar tentang Allah dan sifat-sifatnya, serta membentuk akhlak yang luhur dan karakter yang soleh dan soleha. B. Jelaskan bentuk-bentuk syirik disertai contoh masing-masing. Syirik yakni menyekutukan Allah dengan segala sesuatu yang lain. Syirik itu ada 2 kategori. Yang pertama adalah syirik akbar atau besar yang dapat menyebabkan seseorang keluar dari Islam. Contohnya seperti menyembah berhala, berdoa kepada selain Allah. Dan kedua adalah syirik asgar kecil yang merupakan penyekutuan dalam hal-hal kecil atau tidak langsung dalam ibadah. Contohnya riya, ingin dipuji, sumah, ingin didengar, atau bersumpah dengan nama selain Allah. Nomor 4, manusia adalah makhluk yang diberi beban ibadah oleh Allah dan akan dimintai pertanggungjawaban nanti di hari akhirat. Pertanyaan yang A, mengapa manusia merupakan makhluk yang istimewa dalam pandangan Allah? Dikarenakan manusia dibekali dengan akal dan pikiran yang membedakannya dengan makhluk lain. Manusia juga memiliki kemampuan untuk berpikir, merasakan, dan bertindak secara normal, serta bertanggung jawab atas perbuatannya. Yang B, jelaskan perbedaan makna basyar an-anas dan insan. Basyar yakni manusia makhluk biologis yang memiliki kebutuhan jasmani dan dipengaruhi oleh dorongan alamiah. An-nas yakni manusia sebagai makhluk yang memiliki kemampuan untuk bergaul, bekerja sama, dan membentuk kelompok. Insan menunjukkan manusia dalam aspek spiritual dan psikologinya dengan potensi untuk mencapai kesempurnaan. Baik, untuk selanjutnya nomor 5, Islam adalah satu-satunya agama monoteisme yang murni sejak awal sampai sekarang, bahkan sampai hari kiamat. A. Jelaskan pengertian agama Islam dalam kurung dinul Islam, baik dari segi bahasa maupun istilah. Secara istilah, agama yang diwahyukan Allah kepada Nabi Muhammad SAW dan merupakan agama yang diridhoi Allah. Islam secara bahasa berasal dari kata salimah yang berarti selamat, sentosa, dan damai. Pertanyaan B, bacalah satu ayat Al-Quran yang ada kalimat Islamnya, kemudian terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Bismillahirrohmanirrohim. Inna dina indallahil Islam wa mahtalafal ladzina utul kitaba illa mim ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum wa may yakfur biatillahi wa innallaha sari'ul hisab. Artinya, sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah ialah Islam. Orang-orang yang telah diberi kitab tidak berselisih, kecuali setelah datang pengetahuan kepada mereka karena kedengkian di antara mereka. Siapa yang kufur terhadap ayat-ayat Allah, sesungguhnya Allah sangat cepat perhitungannya. Demikian pekerjaan ujian kami. Selebihnya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.